kasih di dalam Tuhan, kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Saman Hudi. Semoga kabar Bapak Ibu ada dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari kita saat ini. Oleh karena itu mari kita siapkan diri kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk istirahat malam kami yang sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan sertai, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar yang mengawali seluruh hari kami. Maka biarlah hati kami boleh terbuka untuk disapa, kami boleh dapat memahami dan juga melakukannya di dalam keseharian kami. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 33. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, tidak akan terputus keturunan Daud yang duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Juga tidak akan terputus keturunan imam-imam orang Lewi yang mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku, membakar kurban sajian dan mengorbankan kurban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak lagi datang pada waktunya, maka perjanjianku dengan hambaku Daud dapat juga dibatalkan, sehingga ia tidak lagi mempunyai anak yang memerintah atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, imam-imam yang melayani aku. Seperti tentara langit tidak terhitung dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan memperbanyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum kerajaan yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku dan menganggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam ataupun aturan bagi langit dan bumi, aku juga akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud dan berhenti mengangkat orang-orang dari keturunannya yang akan memerintah atas keturunan Abraham, Israel dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang janji Allah yang gak abal-abal. Saya punya pertanyaan sederhana untuk kita semua. Menurut saudara-saudara, mempercayai janji itu sesuatu yang mudah atau sulit untuk dilakukan? Mungkin kita punya jawaban yang beragam gitu ya. Kalau misalnya yang janji itu adalah orang yang gak omdo dan bisa membuktikan apa yang ia katakan, maka mempercayai janji gak akan sesulit itu. Tapi kenyataannya, lika-liku mempercayai sebuah janji seringkali tidak sesederhana atau semenyenangkan itu. Karena apa, saudara? Karena ketika kita berada dalam situasi yang gak enak, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, situasi yang mengancam, tidak menyenangkan, maka janji itu seringkali terasa seperti sesuatu yang belum pasti. Dan ada orang-orang yang secara naluriah itu kemudian skeptis, saudara, berusaha melindungi dirinya dari rasa kecewa sehingga menganggap lebih baik saya gak percaya janji deh. Daripada situasinya udah susah, udah ada masalah, harapannya akan janji gak terwujud itu bisa bikin makin hancur. Gak hanya itu saudara, ketika kita mempercayai janji, maka kadang-kadang dalam situasi yang gak mudah atau dalam masa penantian,
Kadang-kadang kita punya emosi negatif yang bisa saja mengaburkan penilaian rasional. Ya, ini jangan-jangan kalau orangnya janji emang beneran janji nggak nih? Jangan-jangan dia cuma bohong aja nih. Jangan-jangan dia mau ada untungnya aja nih janji buat saya. Gitu ya. Jadi seringkali ada emosi-emosi saudara yang pada akhirnya bisa mengaburkan penilaian kita. Ketika kita menerima sebuah janji, entah kesedihan kita, marah, cemas kita, putus asa kita, dan seterusnya, itu bisa menurunkan kemampuan kita untuk menilai apakah janji itu layak dipercaya atau tidak. Ya, dan ketika kita bicara tentang janji, maka itu nggak sesederhana langsung percaya, saudara, karena yang namanya percaya itu butuh energi. Ya, yang namanya percaya itu butuh kekuatan, saudara. Karena seringkali saat orang udah pusing sama masalahnya, dia nggak punya lagi tuh energi untuk percaya sama yang namanya janji. Udahlah, jalanin aja apa yang jadi bagiannya. Orang mau janji, mau ngomong seperti apa, terserah. Ya, dan nyatanya saudara, ketika bicara tentang janji, seringkali pengalaman yang terjadi ya bukan sesuatu yang menyenangkan. Pengalaman masa lalu sering membuktikan bahwa orang itu bisanya cuma ngomong aja, tidak bisa menunjukkan pembuktian yang nyata dari apa yang dikatakan, sehingga mengalami kekecewaan terhadap janji dan memilih untuk tidak percaya lagi. Maka saudara, sebenarnya percaya janji khususnya dalam situasi yang menekan atau sulit itu tidak selalu mudah untuk dilakukan. Dan inilah juga saudara yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam situasi yang benar-benar ada di tengah-tengah bayang-bayang kehancuran. Mereka mempertanyakan, janji Tuhan itu benar nggak sih? Mereka mempertanyakan, apa jangan-jangan itu Tuhan saking bencinya sama kita, saking gak sukanya sama kita, maka ia kemudian membatalkan janjinya kepada umat pilihannya. Nah saudara, penghayatan ini tidak terhindarkan karena memang situasi mereka gak gampang. Yeremia, nabi yang jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran, pada akhirnya justru dipenjara karena Raja Zedekia itu gak siap untuk mendengarkan nubuat kehancuran yang disampaikan oleh Yeremia. Nabinya aja dipenjara, istilahnya gitu saudara ya. Nabinya aja kagak selamat, lagi mana kita mau selamat? Yang terjadi adalah ketika Yeremia menyuarakan tentang nubuat kehancuran, maka ini dianggap menjatuhkan moral rakyat itu, saudara. Kok kayaknya terus-menerus mengatakan Yerusalem itu jatuh, kok katanya terus-menerus mengatakan akan berada dalam pembuangan, itu sama aja melemahkan bangsa, dan itu sama aja menghina otoritas raja, karena dia mengatakan Raja Zedekia itu akan ditangkap, saudara, akan diserahkan ke tangan orang Babel. Ya, jadi istilahnya nabinya aja berada dalam situasi yang terkungkung di penjara dalam kesulitan. Gak hanya itu, mereka menghadapi situasi ancaman yang nyata. Kota mereka ada di hambang kehancuran total karena memang Babel itu sedang mengepung Israel. Oleh karena itu saudara, kalau sebuah kota, ya sebuah bangsa itu udah dikepung, otomatis maka apa yang ada di dalamnya itu akan dihancurkan. Bait Allah akan dihancurkan. Kalau tadinya mereka bisa beribadah, maka ibadah atau pelayanan di bait Allah itu nggak bisa lagi berlangsung dan lain sebagainya. Maka di tengah situasi itu saudara, wajar kalau mereka mempertanyakan, ini sebenarnya janji Tuhan itu benar gak sih? Kok kayaknya janji Tuhan itu tampak gagal? Kok kayaknya Tuhan meninggalkan diri mereka? Padahal justru itu semua terjadi bukan karena Tuhan yang meninggalkan mereka, tapi karena mereka yang memilih untuk mengkhianati Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi bagaimanapun saudara, krisis secara spiritual ini kemudian terjadi kepada mereka ketika mereka menghadapi situasi pembuangan, ya penyerangan yang tidak mudah. Oleh karena itu menarik saudara, karena di tengah keputusasaan mereka, di tengah rasa ketidaklayakan dan ketertolakan mereka akan apa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan justru menyatakan janjinya kepada mereka. Dia dalam pembacaan kita saudara, Allah menyatakan perjanjian dengan keturunan Daud dan juga keturunan Lewi,
Bahkan di sini saudara dikatakan bahwa aku akan menepati, ayat 14, aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada Israel dan juga Yehuda. Dan ketika janji itu ditepati, ketika mereka ada dalam situasi yang dibebaskan dari permasalahan mereka, saudara, ketika Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Jadi yang namanya keselamatan atau janji Tuhan itu bukan sekadar ini ya saudara, bukan sekadar keadaan saat masalahnya diangkat, no. Tapi ketika kita punya masalah, kita disertai, dibantu, dipimpin, dituntun, ditenangkan, itu juga adalah penyertaan Tuhan. Ya, jadi keselamatan dan penyertaan Tuhan bukan situasi hanya ketika masalahnya dicabut, tapi dalam proses itu janji dan penyertaan Tuhan itu juga nyata sebenarnya. Dan dalam masa itu saudara, dengan inilah ayat 16, mereka akan menamai masa itu sebagai Tuhan keadilan kita. Bahwa dalam situasi itu akan ada tunas keadilan bagi Daud yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi kalau mereka berpikir bagaimana kita bisa bangkit lagi, rajanya juga akan selesai ya, keagamaan orang-orang Lewi juga akan selesai, kehidupan berbangsa mereka juga akan berakhir karena diserang oleh bangsa Babel yang begitu kuat. Tuhan justru menyatakan bahwa janji indah itu pasti akan ditepati. Dalam bacaan ini saudara, ada satu bagian yang saya suka banget gitu ya. Di ayat yang ke-20 kita lihat bersama ya saudara. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak lagi datang pada waktunya, maka perjanjianku dengan hambaku Daud dapat juga dibatalkan, sehingga ia tidak mempunyai anak yang memerintah di atas tahtanya. Begitu pula perjanjianku dengan orang Lewi, imam-imam yang melayani aku. Jadi saudara, perjanjian indah yang ditepati oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang Tuhan katakan pasti saya akan lakukan itu. Itu pasti akan terjadi dan bukan perkataan atau perjanjian yang abal-abal, yang bohongan, yang palsu, enggak. Ketika Tuhan mengatakan janji penyertaannya itu pasti akan terjadi, cuma kapan waktunya ya terserah Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu urusan Tuhan. Kira-kira seperti itu saudara. Dan di sini digambarkan bahwa perjanjian Tuhan itu nggak mungkin batal. Setidak mungkin siang dan malam itu tidak akan muncul pada waktunya. Ya, mungkin nggak siang dan malam tiba-tiba nggak muncul pada waktunya saudara? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, kalau nanti Tuhan bilang perjanjian dengan siang dan malam itu kemudian batal, artinya siang dan malam itu nggak muncul pada waktunya, baru mungkin perjanjianku dengan Daud dan juga orang-orang Lewi dengan bangsa Israel itu bisa dibatalkan. Masalahnya kan hari-hari yang kita jalani nggak mungkin nggak ada siang dan nggak ada malam saudara. Ya, jadi logikanya karena siang dan malam akan selalu muncul pada waktunya. Karena hari selalu berganti sesuai dengan jalan atau rancangan yang Tuhan nyatakan, maka demikian pula janji keselamatan Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Jadi ada janji tentang keturunan Daud, ya, tentang Mesias yang akan menyelamatkan, dan tentang imam-imam di Lewi, bahwa yang namanya peribadahan kepada Tuhan itu yang gak akan berakhir saudara, itu akan tetap bisa dilakukan, dan sebuah penguatan bahwa umatnya itu gak pernah ditolak. Jadi kalau misalnya tadi di bagian awal saya katakan kadang-kadang orang struggle atau sulit mempercayai janji karena pernah punya pengalaman yang jelek, ya, bohong nih gak tepatin janji. Harusnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang makin kuat, makin firm. Kenapa saudara? Karena pengalaman masa lampau menunjukkan bahwa Tuhan itu gak pernah bohong, bahwa Tuhan itu selalu melakukan apa yang dia katakan. Ya, jadi pengalaman buruk sebagai dasar untuk percaya pada janji itu hal yang gak bisa tuh dikenakan pada janji Tuhan. Ya, karena
Tuhan melakukan apa yang Dia katakan. Sekalipun kenyataannya tampak pahit, sekalipun rasanya dunia di sekelilingnya runtuh, sekalipun rasanya kita berada dalam titik-titik rendah kehidupan kita, maka firman Tuhan, janji Tuhan akan tetap berdiri teguh untuk memberikan kita pengharapan bahwa tidak percuma kita percaya, tidak percuma kita berserah, bahwa ada Allah yang jauh lebih besar dari masalah kita, yang akan bisa menolong kita melewati segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, janji Tuhan itu setia. Janji Tuhan itu pasti akan dilakukan, dan Tuhan itu paling tahu kapan kemudian pertolongan itu harus diberikan kepada kita. Maka saudara, ketika kita mengalami masa-masa hidup yang tidak mudah, ketika kita mengalami situasi yang terasa berat, kebingungan, ketika kita berada dalam titik-titik terendah kehidupan kita, ketika rasanya semua usaha yang kita lakukan kok rasanya nggak membuahkan hasil, ketika apa yang kita rindukan kok kayaknya Tuhan belum jawab, ketika apa yang kita upayakan tidak berbuah seperti yang kita mau, maka dari pembacaan hari ini kita percaya, saudara, kita mau belajar untuk percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang tidak abal-abal. Maka kita diajak untuk bisa menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan yang punya kehidupan kita. Percaya sama Tuhan melampaui ketakutan kita terhadap masalah. Percaya kepada Tuhan melampaui kekhawatiran kita akan apapun yang terjadi. Percaya kepada Tuhan, saudara, melampaui kemarahan kita, kekecewaan kita, melampaui semua yang bisa mendistraksi kita dari iman kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya itu selalu terjadi dan akan selalu ditepati. Masalahnya sekarang mau nggak kita berproses? Tuhan udah pasti berproses nih sama kita, saudara. Tuhan udah pasti setia sama kita. Problemnya sekarang kita mau nggak mengimbangi proses yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Tuhan udah terlebih dahulu menyatakan kesediaannya. Sekarang masalahnya mau nggak kita juga merespons apa yang kemudian jadi proses yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita seperti orang Israel nih, saudara, ya, yang karena kesalahannya sendiri, dosanya sendiri, susah sendiri, nyalahin Tuhan, bilang Tuhan gak setia. Bilang Tuhan benar nggak janjimu? Apakah janjimu batal? Apakah engkau bohong dan seterusnya? Merasa tertolak. Enggak, ya. Kita mau belajar untuk jadi orang-orang yang terbuka dan yakin penuh. Bagaimana caranya kita bisa yakin penuh, saudara? Bagaimana caranya kita bisa percaya penuh kepada janji Tuhan? Sesederhana kita diajak untuk benar-benar berserah pada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun. Sesederhana kita diajak untuk mempercayakan hidup kita pada Allah yang menjaminnya. Bagaimana kita bisa percaya, saudara? Balik lagi kepada saudara. Pertanyaannya bukan bagaimana kita bisa percaya, tapi mau nggak saudara percaya? Ya, karena kalau kita percaya, saudara, ya kita lakukan aja apa yang jadi bagian kita. Kita kerjakan sambil terus berharap, itu percaya. Kita kerjakan, lakukan bagian kita. Kita usahakan yang terbaik sambil berharap, berdoa, dan berserah. Itu yang namanya percaya pada janji Tuhan. Selalu membuka diri pada apapun yang jadi jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, dan izinkan dalam kehidupan kita dalam sebuah keyakinan ini juga adalah jalan selamat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, selamat berproses, saudara. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan apa yang jadi bagian kita. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati dan sertai kami sehingga dalam proses kehidupan yang tidak mudah kami boleh terus melihat dan merasakan bagaimana karya dan janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Di tengah berbagai hal yang kami alami, kami mohon agar Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh belajar untuk tunduk pada apa yang jadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami semua sehingga hikmat
membuat kami juga bisa mengatur dan menjaga diri kami dengan baik dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalau kami sebentar akan memulai hari kami, menjalani seluruh aktivitas kami berdoa agar Tuhan menyertai dan memimpin kami sehingga semuanya boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.